dikenal sebagai Holodomor, sebuah kata yang berarti membunuh dengan kelaparan. Bahkan saat mayat-mayat bergelimpangan di jalanan, jutaan nyawa hilang, bukan karena perang, melainkan karena sebuah kebijakan yang dirancang untuk membunuh. Satu-satunya jalan keluar dari sini adalah menjadi mayat yang dibawa keluar gerbang. Stalin meluncurkan sebuah kampanye brutal yang dikenal sebagai The Great Purge. Bayangkan, hidup di sebuah negeri di mana satu kata yang salah bisa membuatmu lenyap tanpa jejak, di mana bisikan kecil bisa berubah jadi peluru, di mana ketakutan bukan sekadar perasaan, tapi cara hidup. Itulah Uni Soviet di bawah kekuasaan Joseph Stalin. Di balik patung megah dan propaganda kejayaan, tersembunyi kengerian yang tak terbayangkan. Lapar, penyiksaan, pengkhianatan, eksekusi tanpa pengadilan. Ini bukan sekadar sejarah. Ini neraka yang nyata di bumi. Inilah kisah tentang bagaimana satu pria mengubah sebuah negara menjadi penjara besar tanpa dinding. Tahun 1929, di jantung Uni Soviet, seorang diktator bernama Joseph Stalin melancarkan perang terhadap rakyatnya sendiri. Tujuannya adalah untuk memusnahkan kepemilikan pribadi atas tanah dan memaksa jutaan petani bergabung dalam pertanian kolektif. Kebijakan keji ini disebut kolektivisasi. Ia menargetkan para kulak, petani yang berani menolak perintahnya. Ribuan di antara mereka dibunuh, diasingkan ke Siberia, atau dibiarkan mati di kem-kem kerja paksa. Namun, ini hanyalah awal dari teror yang sesungguhnya. Untuk melawan kebijakan kejam ini, para petani yang tersisa melakukan perlawanan terakhir mereka. Mereka membakar hasil panen, menyembelih ternak, dan menghancurkan semua yang mereka miliki. Akibatnya, produksi gandum anjlok drastis. Stalin tidak peduli. Ia memerintahkan pasukannya untuk menyita setiap butir gandum yang tersisa, meninggalkan rakyatnya tanpa apa-apa. Di wilayah Ukraina, bencana yang diakibatkan oleh keserakahan ini dikenal sebagai Holodomor, sebuah kata yang berarti membunuh dengan kelaparan. Ini bukan kelaparan biasa, melainkan kelaparan yang sengaja diciptakan sebagai senjata untuk menghancurkan perlawanan. Sementara jutaan rakyatnya tewas, wajah-wajah pucat dan perut buncit menjadi pemandangan sehari-hari. Stalin tetap menutup mata. Dia terus mengekspor gandum ke luar negeri untuk membiayai industrialisasi Soviet, bahkan saat mayat-mayat bergelimpangan di jalanan. Hingga saat ini, tragedi Holodomor berdiri sebagai pengingat mengerikan akan harga yang harus dibayar ketika ambisi seorang diktator menginjak-injak kemanusiaan. Jutaan nyawa hilang, bukan karena perang, melainkan karena sebuah kebijakan yang dirancang untuk membunuh, perlahan dan tanpa ampun. Di ujung dunia yang beku, jauh dari mata manusia, ada tempat yang bahkan bayangan pun enggan singgah. Namanya Gulag. Disinilah impian mati dan manusia dilucuti menjadi sekadar tulang dan daging yang bekerja. Tak ada yang aman dari pintunya. Petani, buruh, guru, bahkan mereka yang hanya berbisik di malam hari, bisa lenyap, diangkut dalam kereta besi berbau busuk, berdesakan bersama puluhan tubuh, menempuh ribuan kilometer menuju neraka putih. Sesampainya di sana, mereka disambut dingin yang memotong kulit dan pekerjaan tanpa akhir. Menebang hutan, menggali tanah beku, membangun rel kereta, semua dengan tangan yang pecah-pecah dan tubuh yang sudah tak sanggup. Makanan? Semangkuk air asin dan sepotong roti hitam. Cukup untuk membuatmu tetap hidup, tapi tak pernah cukup untuk membuatmu kuat. Penyakit datang tanpa ampun. Lelah berubah jadi pingsan. Pingsan berubah jadi kematian. Di Gulag, tidak ada waktu. Tidak ada masa depan, hanya siang yang sama, malam yang sama, dan rasa dingin yang menusuk sampai ke tulang. Dan bagi banyak orang,
Satu-satunya jalan keluar dari sini adalah menjadi mayat yang dibawa keluar gerbang. Pada pertengahan tahun 1930-an, Uni Soviet diselimuti bayang-bayang ketakutan. Ketakutan itu datang dari satu orang, Joseph Stalin. Dengan kekuasaan absolut di tangannya, Stalin meluncurkan sebuah kampanye brutal yang dikenal sebagai The Great Purge. Tujuannya bukan untuk melawan musuh eksternal, melainkan untuk melenyapkan setiap jejak perlawanan, setiap keraguan, dan setiap potensi ancaman dari dalam. Target awal adalah para petinggi Partai Komunis dan jenderal-jenderal Tentara Merah. Mereka diseret ke pengadilan sandiwara, dipaksa membuat pengakuan palsu setelah disiksa tanpa ampun. Namun, teror itu tak berhenti di sana. Malam-malam di Uni Soviet dipenuhi suara ketukan di pintu. Siapapun bisa menjadi target: pekerja, guru, seniman. Polisi rahasia NKVD bisa datang kapan saja untuk membawa mereka pergi, dengan tuduhan yang seringkali mengada-ada. Kampanye pembersihan ini menciptakan atmosfer paranoia yang melumpuhkan. Warga didorong untuk saling mencurigai dan melaporkan tetangganya demi menyelamatkan diri. Jutaan orang berakhir di Gulag, kamp kerja paksa yang mematikan, di mana mereka dipaksa bekerja dalam kondisi yang tidak manusiawi, atau mereka langsung dieksekusi. The Great Purge bukanlah sekadar pembersihan politik. Ini adalah kampanye teror yang dirancang untuk menghancurkan kemanusiaan dan membangun kekuasaan Stalin di atas tumpukan jenazah. Ini adalah pengingat mengerikan akan bagaimana ketakutan bisa menjadi senjata paling ampuh. Maret 1953, Stalin meninggal karena stroke. Dunia terpukul, tapi banyak juga yang diam-diam lega. Di Uni Soviet, jutaan orang menangis, namun setelah kematiannya, fakta-fakta kekejaman mulai dibongkar. Rakyat sadar, pemimpin yang mereka puja telah menciptakan rezim ketakutan. Warisan Stalin adalah negara adidaya yang dibangun dengan darah, air mata, dan rasa takut. Ia meninggalkan jejak kelam yang tak akan pernah dilupakan sejarah.